Daniel yang dulu suka nyinyirin pemerintahan Jokowi, kini sibuk membantah nyinyiran. Ditulis oleh Caanto di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metro Politik. Ketahanan suatu negara adalah hal yang penting. Ketahanan meliputi berbagai hal di era yang perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ketahanan pangan, ketahanan di bidang cyber, ideologi sebagai pemersatu bangsa hingga persenjataan yang tidak ketinggalan zaman. Meski negara saat ini dalam keadaan damai, dalam tanda kutip sedang tidak ada perang dunia. Saat Pilpres, dengan terbuka Prabowo mengkritisi anggaran untuk pertahanan yang kecil. Ia pun menjelaskan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, jika ada alokasi anggaran yang besar saat ia menjabat menjadi Kemenhan, saya pribadi tidak kaget karena secara terbuka ia sudah pernah menyampaikan hal itu ketika debat Capres. Yang menjadi PR tentu saja biayanya didapat dari mana, membebani negara dalam jangka pendek atau masih rasional dalam jangka panjang. Urgensinya seperti apa? Hitungan skala prioritas harus tepat, yang intinya tidak mengganggu keuangan dan stabilitas anggaran dari jangka pendek, menengah hingga panjang. Soal bocornya rahasia negara terkait anggaran Kemenhan untuk pengadaan alutsista, saya tidak akan berkomentar terlebih dahulu karena belum melihat detailnya. Saya di sini hanya ingin mengingatkan kembali bahwa jubir Kemenhan saat ini adalah orang yang sangat vokal dan sering nyinyir sebelum ia masuk bagian dalam pemerintahan. Siapa lagi kalau bukan Daniel? Saat kampanye, bahkan ketika kalah dalam hitungan cepat, orasi Daniel terkesan membawa provokasi. Daniel yang berhasil mengambil hati Prabowo dan mendapatkan posisi jurkam selalu tampil vokal di atas panggung politik dalam nyinyirin pemerintahan Jokowi. Saat ini Daniel kembali diangkat Prabowo sebagai jubirnya di Kemenhan. Tentu menjadi orang yang paling sibuk atas isu dan kritikan anggaran luar biasa yang akan diajukan Kemenhan di bawah Prabowo Subianto. Jika melihat Daniel saat Pilpres, tentu saja kita akan tertawa. Dan saya yakin, kalau ia tidak menjadi jubir Prabowo, maka ia tetap paling lantang bersuara. Daniel yang merupakan mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pusat tersebut terkesan selalu berdiri di belakang organisasi Muhammadiyah. Dan tak jarang membawa-bawa umat Islam, hampir sama dengan Amin Rais. Catatan penting atas fenomena seperti ini adalah siapapun yang bersuara, kita harus tetap kritis dan rasional. Tak peduli yang bersuara adalah orang yang dianggap tokoh agama, akademisi, hingga pengamat dengan sederet titel di belakang namanya. Fenomena Daniel, Prabowo, hingga Sandiaga Uno tentu saja berbanding terbalik dengan orang yang sudah jadi pejatan menteri seperti Rizal Ramli atau mantan komisaris seperti Said Didu dan barisan para mantan lainnya. Mereka yang dulu membantu pemerintahan setelah dipecat menjadi penyinyir pemerintahan. Apakah itu salah? Tentu saja tidak, asalkan kritik yang dilontarkan membangun serta tidak memprovokasi. Namun pada faktanya, nyinyiran kerap digunakan sebagai nilai jual. Semakin nyinyirannya dianggap berpengaruh, maka dianggap nilai jualnya pun begitu tinggi. Fakta politiknya seperti itu, sehingga kita banyak berasumsi nyinyiran adalah sebagian cara agar diberi posisi yang baik dengan harapan diam dan tidak membuat gaduh. Pada pemerintahan SBY, taktik itu sepertinya dilakukan. Kegaduhan begitu minim, karena semua seperti diberi tempat, kecuali PDIP yang memang menolak saat ditawari kursi menteri. Bahkan ketika Habib Rizik masuk penjara di masanya pun gak ada yang bersuara. Berbeda dengan sekarang toh. Di zaman SBY, bahkan Ormas terlarang hampir saja melakukan propaganda dengan melakukan siaran langsung di TVRI, stasiun televisi milik pemerintah. SBY memang hebat dalam taktik politik, terutama taktik untuk mengamankan kekuasaannya. Dulu SBY dianggap dizolimi oleh Megawati saat ia menjadi menterinya. Pengunduran diri SBY menjadi menteri Megawati pun akhirnya membawa simpati masyarakat. SBY pun akhirnya menjadi tokoh yang berpengaruh mendongkrak perolehan suara Demokrat. Kebijakan masa SBY lupa untuk diukur. Selain karena semua dianggap mendapatkan posisi, salah satunya juga karena orang fokus pada rasa simpati terhadap SBY yang kerap diserang oleh Megawati. Orang menjadi tidak peduli apapun yang dilakukan oleh SBY berfaedah atau tidak bagi kemajuan negara ini. Karena pada faktanya coba sebutkan kebijakan terbaik SBY yang paling penting bagi fundamental kemajuan suatu bangsa. Mengapa hal seperti ini penting untuk dipahami? Agar dalam demokrasi tidak terjadi penokohan secara membabi buta. Penokohan dapat menghilangkan sikap kritis dan rasionalitas. Penokohan yang hanya berdasarkan sentimen kedekatan emosional seperti seiman, sesuku, ataupun satu struktur organisasi yang sama.
Penokohan adalah spekulasi yang berisiko dalam demokrasi, karena penokohan kita melupakan akal sehat dan rasionalitas yang begitu penting dalam jati diri pemimpin. Penokohan meminimkan kritik, penokohan memiliki potensi menjadikan manusia sebagai dewa pujaan. Sudah banyak toh contohnya? Udah itu aja, Cak Anton. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Direktur KPK pilih dipecat daripada dibina. Kenapa tidak mundur sendiri saja? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metro Politik. Mungkin pimpinan KPK bisa menerima tantangan ini dan melaksanakan segera agar mereka yang selama ini selalu ribut tak menentu dapat hengkang selamanya dan KPK dapat fokus memberantas praktik korupsi dengan lebih maksimal. Sebanyak 75 pegawai KPK menyatakan menolak pembinaan ulang terhadap 24 pegawai yang masih berpeluang menjadi ASN. 51 pegawai lainnya sudah tidak bisa dibina dan harus dipecat. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprabdiono, menyebut pembinaan ulang kepada 24 pegawai KPK ini sebagai bentuk pelecehan. Dia mengaku lebih baik dipecat daripada harus dibina ulang. Ini pelecehan bagi kita, lebih baik kita dipecat daripada harus dibina lagi, kata Giri. Kepala Satgas Penyelidik KPK Harun Al-Rashid juga menolak. Dia bahkan pembinaan ulang itu akan ditolak kecuali 75 pegawai secara keseluruhan beralih otomatis menjadi ASN. Kami sudah bersepakat dengan yang 75 bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi meski ada 24 yang akan dipisahkan dari 75, kami juga enggak akan mau, kecuali 75 itu secara otomatis dialihkan, katanya. Nah, ini namanya sangat arogan. Tidak mau dibina karena merasa lebih baik dari yang lain. Kelompok ini benar-benar sudah putus urat malunya. Jutaan orang pernah gagal tes, tapi tidak pernah semewek mereka. Justru tinggal mereka yang tidak mau terima kenyataan inilah, yang sebenarnya menciptakan kegaduhan dan keributan yang tidak perlu. Benar yang saya katakan dari dulu, jangan-jangan mereka maunya semuanya lolos dan dialihkan jadi ASN. Ternyata benar. Ini jelas masalah ego yang tersakiti dan martabat yang terluka. Mereka gagal, dan mereka sangat dipermalukan. Padahal apa yang mereka perlihatkan selama ini sudah malu-maluin. Pimpinan KPK harusnya menerima tantangan ini. Toh mereka yang minta sendiri. Daripada dibina, lebih baik dipecat. Ini akan lebih mempermudah penyelesaian konflik ini. Mereka tidak mau dibina, silakan singkirkan saja jauh-jauh. Permintaan mereka sudah sangat keterlaluan. Maunya lolos, memangnya KPK itu punya milik pribadi. Situ punya saham di KPK. Harun menyebut keputusan meloloskan 24 dari 75 pegawai agar dapat dibina tidak lebih dari siasat seolah-olah pimpinan KPK mengikuti arahan Presiden Jokowi. Padahal keputusan tersebut sebagai pembangkangan terhadap Jokowi. Itu kan siasat seakan-akan telah mengikuti arahan Presiden, padahal kenyataannya mereka membangkang. Publik sudah pintar membaca strateginya, ujarnya. Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko memberi keterangan tertulis terkait ini. Dia menyebut pemerintah sudah ikut serta dalam rapat dan menyampaikan arahan Presiden Jokowi. Akan tetapi KPK tetap memiliki kewenangan tersendiri untuk memutuskan nasib pegawainya. Bahwa pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri. Hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK, kata Muldoko. Kewenangan KPK tidak bisa diganggu-gugat. Sudah berulang kali saya katakan Presiden tidak bisa intervensi dan ikut campur masalah di internal KPK, kecuali orang tersebut tuli dan keras kepala dan ingin mencari keributan baru. Dan satu lagi, ini lucu. Mereka bilang lebih baik dipecat daripada dibina. Ini beneran muka tebal. Kenapa tidak bilang begini saja? Daripada dibina, lebih baik kami mengundurkan diri. Kenapa tidak menunjukkan sikap jantan mengundurkan diri lebih dahulu? Kenapa harus tunggu dipecat? Mundur saja sekarang, sehingga tidak perlu digaji lagi. Hemat anggaran. Lagi pula mereka merasa sudah hebat. Kalaupun tidak di KPK lagi, pasti banyak kok yang akan merekrut keahlian mereka kan? Lihat saja Ahok, orang hebat tidak perlu takut. Peluang selalu menunggu di hadapan mereka. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah sikap mereka kebalikan dari semuanya.
Terlihat panik seolah kalau tidak di KPK lagi, mereka bakal jadi pengangguran dan tidak tahu harus berkarir di mana lagi. Mungkin begini, kalau mereka mengundurkan diri, tidak ada yang bisa diributkan. Tapi kalau mereka dipecat, mereka bisa teriak dan merengek lebih keras. Dizalimi karena orang berintegritas disingkirkan, drama baru mungkin sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi hal ini. Mual deh. Buat pimpinan KPK, kalian sudah ditantang berkali-kali tuh. Silakan jawab tantangan mereka. Mereka kayaknya makin dibiarkan makin menjadi-jadi. Tunjukkan taring Anda. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.